Halo investor hebat, kalau kemarin kita udah hitung harga wajar dari BBCA, BBRI, sama BMRI. Nah, kali ini kita akan hitung berapa sih harga wajar satu lagi saham di perbankan The Big Four, yaitu BBNI. Nah, BBNI ini lumayan unik ya dibandingkan dengan bank-bank lain. Jadi tahun lalu ini laba BBNI itu turun. Ya, mungkin kalau di sektor perbankan itu wajar ya teman-teman, karena laba bank lain pun juga turun. Nah, tapi bedanya adalah BBNI ini labanya turun bahkan sampai hampir 80%. Oke? Nah, dengan laba tahun lalu yang turun sampai 80% dan tahun ini yang mana mereka mungkin masih mencoba untuk recover, ya. Nah, sekarang kita akan hitung nih dengan kondisi BBNI yang seperti itu, ini harga wajarnya tuh kira-kira berapa sih? Gitu ya. Jadi kita hitung nih ya, harga wajarnya BBNI yang sekarang. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian tetap keep up to date sama konten-konten Todopedia selanjutnya. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Nah, jadi kita akan hitung harga wajarnya BBNI ini dengan menggunakan metode discounted dividend model. Ya, jadi discounted dividend model ini sebenarnya mau menghitung berapa sih potensi cuan, potensi duit yang akan kita dapat di masa depan dari saham BBNI. Oke? Nah, kemudian potensi cuan di masa depan itu kita tarik mundur ke masa kini. Gitu ya. Nah, potensi cuan ini ada apa aja? Ada dua jenis teman-teman, yaitu pertama adalah berapa sih dividen-dividen yang akan kita dapat di masa depan dari saham BBNI. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalkan di masa depan kita mau jual sahamnya BBNI, itu harga jualnya kira-kira berapa? Ya, jadi dividen kita dapat di masa depan, terus juga kita mau jual sahamnya BBNI di masa depan itu nilainya berapa? Nah, itu adalah semua potensi cuan yang akan kita dapatkan. Nah, kemudian semua potensi cuan itu kita tarik mundur ke masa kini. Nah, total dari semua dividen di masa depan yang ditarik mundur ke masa kini ditambah dengan harga jual di masa depan yang juga ditarik ke masa kini, dari sinilah kita akan dapat harga wajar dari saham BBNI. Nah, maksudnya apa sih cuan dari masa depan, cuan dari tahun-tahun berikutnya ditarik mundur ke masa kini? Itu maksudnya apa sih? Nah, sebenarnya kayak gini ya, discounted dividend model itu berlandaskan cara berpikir discounting. Nah, jadi cara berpikir discounting itu sebenarnya adalah kebalikan dari cara berpikir investing. Ya, nah kalau cara berpikir investing itu kan kayak gini ya, misalkan kita punya uang 100 juta, oke sekarang. Nah, kalau misalkan kita tempatkan 100 juta ini ke instrumen investasi yang returnnya 10% per tahun, ya, berarti kita kan akan buat estimasi dong, kira-kira sekian tahun lagi itu uang kita udah jadi berapa. Di masa depan uang kita itu jadi berapa. Ya, jadi kalau investasi itu dari sekarang kita ngelihat ke masa depan. Gitu ya. Nah, kalau discounting itu kebalikannya. Jadi alurnya itu kebalik, teman-teman. Jadi pertama kita perkirakan dulu di masa depan itu uang kita berapa. Gitu ya. Jadi startnya dari masa depan. Terus kalau misalkan returnnya katakan 10% per tahun, gitu ya, dengan return tertentu, berarti uang aku sekarang itu berapa? Ya, jadi dari masa depan ke sekarang. Itu yang dimaksud dengan tarik mundur ke masa kini. Ya, jadi alurnya itu mundur. Dari masa depan ke masa kini itu berapa uangnya? Nah, cara kita tarik mundur prediksi uang kita di masa depan ke masa kini, ke sekarang, itu kan caranya adalah menggunakan returnnya berapa. Ya, nah return inilah yang akan kita sebut sebagai discount rate. Nah, metode discounted dividend model kalau kita buat visualisasinya itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Katakan ini adalah dividen-dividen yang akan didapatkan oleh saham X. Oke, jadi si saham X ini diperkirakan tahun 2021 itu dividennya sebesar 110, 2022 sebesar 120 dan seterusnya. Terus di tahun 2024 diperkirakan harga jual saham X ini adalah di harga 4.000. Oke. Nah, jadi semua dividen-dividen dari tahun 2021 sampai tahun 2024 ya, sama harga jual sahamnya juga itu semuanya kita tarik ke masa kini ya. Nah, terus semua nilai-nilai atau dividen-dividen atau harga saham yang kita tarik ke masa kini itu kemudian kita totalin semuanya. Dan dari situ kita bisa dapat harga wajarnya. Jadi harga wajarnya itu adalah total dari
semua uang yang kita dapat di masa depan, terus kita tarik mundur ke masa kini. Nah sekarang kita langsung aja mulai untuk hitung harga wajarnya BBNI. Nah jadi untuk discount rate-nya BBNI ya, nah itu akan setara dengan return IHSG yaitu 12,2%. Ini adalah return IHSG sepanjang masa dari tahun 86 ya teman-teman ya. Rata-ratanya adalah 12,2%. Jadi kita pasang aja discount rate-nya setara 12,2%. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk earnings per share growth rate, kita akan asumsikan earnings per share-nya itu akan tumbuh dengan pertumbuhan rata-rata 7% per tahun untuk 10 tahun ke depan. Jadi kita akan coba prediksi EPS-nya BBNI sampai tahun 2030. Oke. Terus yang ketiga, untuk terminal price to earning ratio itu adalah 11,8 kali. Yang mana itu didapat dari average price to earning ratio si BBNI selama 10 tahun terakhir. Oke. Terus kita akan asumsikan juga dividen payout ratio-nya 25%. Ya. Berikutnya kita juga akan asumsikan jangka waktunya adalah 10 tahun ke depan. Ya, kita akan buat proyeksinya itu adalah 10 tahun ke depan sampai tahun 2030. Ya. Dan yang terakhir untuk terminal value itu adalah terminal PE dikalikan dengan earnings per share di tahun 2030. Terminal value ini apa? Simpelnya ini adalah kira-kira harga jualnya BBNI di masa depan itu berapa? Dengan anggapan kita mau jual sahamnya BBNI. Ya, jadi terminal value itu adalah harga sahamnya BBNI ketika kita mau jual saham BBNI di masa depan. Dalam hal ini masa depannya itu adalah di tahun 2030. Oke, step pertama kita akan proyeksikan EPS-nya BBNI sampai tahun 2030 itu kira-kira berapa. Oke, nah tapi untuk kali ini kita akan pakai cara yang sedikit berbeda. Ya, jadi untuk proyeksi EPS di tahun 2021, 2022, sama 2023 itu kita akan pakai perkiraan dari analis ya teman-teman ya. Kita akan pakai perkiraan dari analis yang mana data ini kita dapat dari wallstreetjournal.com, wsj.com. Oke. Nah, jadi di sini kita dapat estimasi dari para analis ya, untuk EPS tahun 2021 itu sebesar 479, EPS tahun 2022 sebesar 800 dan EPS tahun 2023 itu sebesar 994. Nah, itu adalah proyeksi earnings per share dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Nah, setelah tahun 2023, 2024 dan seterusnya, kita akan pakai EPS growth rate yang tadi udah kita asumsikan, yaitu 7%. Dan dengan estimasi EPS growth rate sebesar 7% per tahun, dimulai dari tahun 2024 sampai tahun 2030, di sini kita dapat bahwa perkiraan earnings per share-nya BBNI di tahun 2030 itu adalah di angka 1.597. Nah, setelah kita dapat perkiraan EPS-nya BBNI di tahun 2030, maka sekarang kita bisa hitung terminal value atau berapa sih kira-kira harga jual dari saham BBNI ketika kita mau jual saham BBNI di harga 2030. Oke? Nah, caranya itu adalah seperti yang tadi ya, kita akan gunakan EPS tahun 2030, kemudian akan kita kalikan dengan terminal price to earning ratio. Oke? Nah, di sini kita dapat untuk terminal value-nya BBNI di tahun 2030 itu adalah di angka 18.973. Nah, kita kan udah dapat ya, terminal value-nya BBNI di tahun 2030 itu sebesar 18.973. Nah, kita mesti ingat bahwa untuk kita dapat harga wajarnya, kita mesti tarik mundur dividen-dividen sama harga jual sahamnya, ya saham BBNI di masa depan, itu kita tarik mundur ke masa kini. Ya, jadi 18.973 ini akan kita tarik mundur dari tahun 2030 ke masa kini, yaitu tahun 2020. Nah, caranya itu adalah dengan kita ambil terminal value di tahun 2030, kemudian kita bagi dengan 1 plus discount rate dipangkatkan dengan jangka waktunya. Ya, jangka waktunya berapa? Jangka waktunya adalah 10 tahun. Oke? Dan dari sini kita bisa dapat bahwa nilai 18.973 di tahun 2030 ya, dengan discount rate sebesar 12,2%, maka di tahun 2030 nilai 18.973 itu sama dengan 6.000,87. Nah, nilai 6.000,87 ini kita sebut sebagai present terminal value.
Nah, langkah berikutnya adalah kita akan proyeksikan kira-kira dividen yang akan kita dapat di masa depan mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2030 itu kira-kira berapa sih? Ya, nah caranya itu sebenarnya cukup simpel ya teman-teman ya. Kita tinggal ambil aja earnings per share yang tadi udah kita proyeksiin, termasuk juga yang proyeksi dari analis ya dari tahun 2021 sampai tahun 2030. Nah, kemudian semua proyeksi-proyeksi EPS itu kemudian kita kalikan semuanya dengan dividen payout ratio. Ya, dividen payout ratio. Nah, di sini dividen payout rasionya BBNI itu adalah 25%. Ya. Dan di sini kita udah bisa dapat nih berapa sih future dividend atau dividen-dividen yang akan kita dapat di masa depan dengan asumsi bahwa dividen payout rasionya BBNI itu adalah 25%. Setelah kita dapat berapa sih kira-kira dividen-dividen yang akan kita dapat di masa depan, nah kemudian dividen-dividen itu juga akan kita tarik ke masa kini, kita tarik mundur ke masa kini ya. Terus kemudian kita cari tahu nilainya berapa dengan asumsi discount rate-nya itu adalah sebesar 12%. Ya, 12,2%. Jadi kita tarik mundur ke masa kini, kita cari tahu nilainya itu berapa. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan kita mau cari present dividen dari future dividen di tahun 2025. Ya. Nah, caranya itu adalah dengan kita ambil future dividen di tahun 2025, kemudian kita bagi dengan 1 plus discount rate-nya yaitu 12,2%, terus kita pangkatkan dengan selisih waktu. Nah, selisih waktu itu maksudnya adalah antara tahun 2025 dengan tahun start itu selisih berapa tahun. Ya, tahun startnya kan 2020. Berarti dari 2020 ke 2025 itu kan selisih waktunya 5 tahun. Berarti pangkatnya adalah 5. Sama juga kalau misalkan kita mau cari present dividen untuk tahun 2027. Ya, berarti selisih waktunya itu adalah dari tahun 2020 ke tahun 2027 yaitu 7 tahun. Makanya pangkatnya adalah pangkat 7. Nah, sekarang kita udah dapat nih ya present dividen atau dividen-dividen dari masa depan yang ditarik mundur ke masa kini dari tahun 2021 ke tahun 2030. Nah, dari sini kita tinggal lakukan satu langkah lagi, yaitu kita tinggal hitung berapa sih nilai intrinsik atau nilai wajar dari saham BBNI. Ya, nah kita pakai rumus yang tadi udah kita bahas di awal, ya, yaitu total dari semua dividen-dividen di masa depan, ya, yang kita tarik mundur ke masa kini alias present dividen. Jadi total dari semua present dividen dari tahun 2021 sampai tahun 2030, kemudian kita tambah dengan present terminal value. Nah, dari situlah kita akhirnya dapat nilai intrinsik atau harga wajar dari saham BBNI, yaitu ada di harga 7.466. Nah, terakhir kita akan hitung berapa sih margin of safety dari saham BBNI. Ya, margin of safety ini artinya adalah seberapa besar sih saham BBNI ini terdiskon dari harga wajarnya. Ya. Nah, per video ini dibuat BBNI itu ada di harga 4.970. Ya, dan dengan harga wajar sebesar 7.466,55 ya, maka di sini kita bisa dapat bahwa margin of safety-nya BBNI itu ada di angka 33,4%. Oke, yang artinya saham BBNI itu 33,4% harganya itu terdiskon dari harga wajarnya. Ya, jadi diskon yang sebegini besar ini sebenarnya adalah satu kesempatan untuk kita untuk beli saham BBNI di harga yang cukup murah. Ya, diskon 33% ini udah termasuk diskon yang cukup besar ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini adalah kesempatan yang cukup bagus untuk beli saham BBNI. Oke, nah meskipun begitu kita tetap harus kawal kondisi fundamental dari BBNI. Ya, jangan mentang-mentang ini diskon besar terus kita langsung hajar kanan gitu ya. Kita langsung masukin uang kita, masukin semua cash kita ke saham BBNI. Yang nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Tetap harus kita lihat fundamental dari BBNI dan kita juga harus pinter-pinter untuk manage keuangan kita. Termasuk manage berapa persen antara saham dan uang cash yang kita pegang. Oke investor hebat, itu dia perhitungan untuk menghitung berapa sih harga wajar saham BBNI. Sebelum gue tutup, gue akan disclaimer on bahwa video ini sifatnya cuma analisa dan perkiraan. Sama sekali gak ada jaminan bahwa video ini akan benar.
gitu ya. Jadi keputusan sepenuhnya di tangan kalian dan gue nggak bertanggung jawab atas apapun kerugian yang kalian dapatkan dari saham BBNI. Oke? Nah, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi supaya gue makin semangat untuk bikin konten-konten yang berkualitas untuk kalian semua. Oke? Kalau gitu teman-teman, gue pamitan dulu. Salam profit, salam cuan, dan salam Todopedia.